Pengertian uji hipotesis komparatif tidak berpasangan adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang independen satu sama lain. Dalam uji hipotesis ini, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar hasil uji hipotesis dapat dianggap valid. Berikut adalah beberapa syarat yang umumnya harus dipenuhi dalam uji hipotesis komparatif tidak berpasangan. Nah, adapun syarat uji hipotesis komparatif tidak berpasangan. Yang pertama, data independen adalah data dari kedua kelompok harus independen. Artinya, observasi dalam satu kelompok tidak dipengaruhi oleh observasi dalam kelompok lain. Misalnya, jika Anda membandingkan tinggi badan pria dan wanita, data dalam kelompok pria tidak boleh terkait dengan data dalam kelompok wanita. Yang kedua, distribusi data adalah data dalam kedua kelompok harus mengikuti distribusi yang mendekati normal. Ini penting untuk dapat menerapkan uji statistik yang berdasarkan distribusi normal, seperti uji T atau uji Z. Anda dapat menggunakan plot histogram atau uji normalitas seperti uji Kolmogorov-Smirnov untuk memeriksa distribusi data. Yang ketiga, homogenitas varian adalah varian dalam kedua kelompok harus homogen atau sekitar sama. Ini dapat diperiksa dengan uji statistik seperti uji Leven atau uji Bartlett. Jika varian tidak homogen, Anda mungkin perlu menggunakan uji yang sesuai seperti uji T-Will yang tahan terhadap pelanggaran asumsi homogenitas varian. Nah, selanjutnya yang keempat, sampel acak adalah pengambilan sampel dari kedua kelompok harus dilakukan secara acak atau dengan metode yang dapat dianggap mewakili populasi yang lebih besar. Hal ini penting untuk menghindari bias dalam hasil uji hipotesis. Yang kelima, ukuran sampel yang memadai adalah ukuran sampel dalam kedua kelompok harus memadai untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan. Jika perbedaan tersebut benar-benar ada, jumlah sampel yang diperlukan dapat dihitung sebelumnya berdasarkan desain penelitian Anda. Keenam, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Anda harus merumuskan hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif H1 dengan jelas sebelum melakukan uji. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok. Sementara hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan. Ketujuh, penggunaan uji statistik yang tepat. Pilih uji statistik yang sesuai berdasarkan jenis data yang Anda miliki dan asumsi yang telah dipenuhi. Misalnya, jika Anda memiliki data berdistribusi normal dengan varian yang homogen, Anda dapat menggunakan uji tes student. Jika tidak, Anda mungkin perlu mempertimbangkan uji statistik alternatif. Kedelapan, tingkat signifikansi yang ditentukan. Tentukan tingkat signifikansi sebelum melakukan uji. Biasanya, tingkat signifikan yang umum digunakan adalah 0,05 atau 0,01 yang menunjukkan seberapa kecil probabilitas kesalahan tipe 1 yang Anda terima. Kesembilan, interpretasi hasil. Setelah melakukan uji, Anda harus dapat menginterpretasikan hasil dengan benar dan mengambil kesimpulan yang tepat tentang apakah perbedaan antara kedua kelompok adalah hasil dari variasi acak atau bukan. Dan untuk interpretasi hasil, yang pertama itu tingkat signifikansi yang ditentukan. Jadi tentukan tingkat signifikan sebelum melakukan uji. Biasanya tingkat signifikansi yang umum digunakan adalah 0,05 atau 0,01 yang menunjukkan seberapa kecil tipe 1 yang Anda terima. Dan yang kedua, tingkat signifikansi atau A. Anda harus menentukan tingkat signifikansi sebelum melakukan uji. Misalnya, A sama dengan 0,05. Ini adalah tingkat risiko yang dapat diterima untuk membuat kesalahan tipe 1. Itu statistik uji. Misalnya, jika Anda menggunakan uji CHI square atau X pangkat 2 untuk data kategori, Anda akan mendapatkan nilai statistik X pangkat 2. Keempat yaitu nilai P. Hasil uji akan memberikan nilai P value.
di mana P value adalah probabilitas mendapatkan hasil yang se-ekstrim atau lebih ekstrim daripada yang diamati jika HO benar. Kelima yaitu hasil, di mana jika P value lebih kecil dari tingkat signifikansi dalam kurung A, Anda dapat menolak HO dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara kelompok kategori yang dibandingkan. Jika P value lebih besar dari A, Anda tidak memiliki cukup bukti untuk menolak HO, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan yang dapat diidentifikasi. Dan yang keenam adalah efek ukuran, di mana selain P value pertimbangkan efek ukuran, misalnya Cohen's d atau odds ratio, atau untuk menilai seberapa besar perbedaan antara kelompok. Nah, selanjutnya ada contoh uji. Nah, di sini kelompok kami mengambil contoh uji Chi-square, yang dimana ada di sini ada contoh kasus, yaitu Anda ingin mengetahui hubungan antara perilaku merokok dan tidak merokok dengan status fertilasi seorang pria, infertil dan fertil. Anda merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok dengan status fertilasi seorang pria? Nah, selanjutnya di sini ada prosedur melakukan uji Chi-square dengan SPSS. Nah, pertama kita buka file Chi-square. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu bagian variable view untuk mempelajari variabel yang ada. Nah, setelah itu kita pilih analyze, descriptive statis, dan crosstab. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel rokok ke dalam rows dan masukkan variabel subur ke dalam columns. Nah, selanjutnya kita klik kotak statik, lalu pilih Chi-square pada kiri atas kotak, lalu klik continue. Nah, selanjutnya kita aktifkan kotak sel, lalu pilih observe dan expand, lalu klik continue. Nah, berikut ini adalah hasil dari uji Chi-square ya, dari perilaku merokok. Nah, adapun interpretasi hasilnya, yaitu yang dimana di sini tabel pertama ini menggambarkan deskriptif masing-masing sel untuk nilai observat dan expect. Nah, nilai observat untuk sel ya A, B, C, dan D masing-masing 35, 15, 20, 30. Sedangkan nilai expectnya masing-masing 27,5, 22,5, 27,5, dan 22,5. Nah, selanjutnya tabel 2x2 ini layak untuk uji Chi-square karena tidak ada nilai expected yang kurang dari 5. Nah, yang terakhir ada tabel kedua menunjukkan hasil uji Chi-square, yang dimana nilai yang dipakai adalah pada nilai person Chi-square. Nilai signifikannya adalah 0,003. Artinya terdapat hubungan antara perilaku merokok dengan status fertilasi. Dan untuk kesimpulannya itu sendiri, hasil uji hipotetis ini itu dapat membantu Anda membuat kesimpulan tentang apakah ada perbedaan signifikan antara kelompok kategori yang tidak berpasangan.